intinya dosen itu juga pasti akan seneng ya ketika melihat mahasiswanya pada berhasil, kemudian mungkin kuliah lagi, apalagi dengan prestasinya tadi aja yang banyak itu udah kebanggaan ya. Nggak cuma dosennya ya, tapi tentu lingkup kampus juga bangga ya karena sudah mewakili kampus ke. Oke, ketemu lagi di podcast Mahasiswa Hebat di episode ke-5 ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya istimewa dengan banyak prestasinya. Nah, di mana salah satu prestasinya nanti bisa kita simak ya di layar ini ya. Oke, langsung aja kita sambut Dining ya. Oke. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Dining siapa ini kepanjangannya? Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan, aku Dining Pramuswari, biasa dipanggil Dining. Dan saat ini adalah mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes PLN. Kemenkes Mataram. Oke. Oke, Dining ya. Panggilannya Dining ya, bener ya? Iya, Oke, betul. Dining. Ngomong-ngomong, karena ini kan topiknya adalah mahasiswa hebat. Nah, salah satunya apa sih kesibukannya yang mungkin baru-baru ini Dining lakuin gitu? Oke, sebelumnya terima kasih telah mengundang Dining Pak di Hmm, acara yang luar biasa, Oke. podcast Poltekkes Kemenkes Mataram, dan tentunya berhubung di tengah-tengah ini kesibukan Dining adalah tentunya di akhir semester, bukan di akhir semester ya, mau menuju ke Wisuda. wisuda 10 hari lagi. Jadi rasanya hari ini adalah senang karena mencapai titik puncak dari perkuliahan di Oke. Poltekkes Kemenkes Mataram. Tapi agak sedih juga nih Pak, karena mau pisah sama teman-teman, Oke. terus kenang-kenangan di Poltekkes Kemenkes Mataram yang luar biasa. Ya. Dan kesibukan saat ini sih baru Dining habis Bali, Oke. dari Liburan? Bali, bukan, Liburan. Kirain iya. liburan gitu. Jadi dari Bali Hmm, untuk lomba juga dari BKKBN Republik Indonesia bersama Oke. dengan genre Indonesia. Kebetulan Dining delegasi dari Nusa Tenggara Barat sendiri. Oke, sebagai perwakilannya Ya, di betul. BKKBN. Oke. Jadi di Bali kemarin kita ada beberapa mata lomba nih Pak, Hmm, dan salah satunya kita meraih juara satu exhibition, di Oke. mana di exhibition itu kita dibangun stand. Nah, stand ini adalah Hmm, program kerja apa yang telah dilakukan di daerah sendiri. Oke. Kemudian di sana juga berhubung dengan adanya korelasi dengan kesehatan, Dining di sana cek beberapa parameter kesehatan seperti Hmm, hemoglobin, gula darah, dan juga parameter-parameter lainnya. Dan itu tentu saja Oke. sangat berkolerasi dengan jurusan yang Jurusan Dining TLM tempuh. ya. Iya, Oh, nyambung seperti itu. juga akhirnya ya ternyata dengan antara kegiatan di akademik ya, di jurusan dengan yang non akademik Iya, ya betul. prestasinya seperti itu. Oke, selain di BKKBN apa sih kayak kalau nggak salah ini kan coba kita lihat di tayangan ya. Ini ada banyak ini ya. Nah, oke, tadi ya ada Duta Genre Putri NTB 2021. Oke, terus Duta Baca Poltekkes Kemenkes Mataram. Oke, Duta Baca juga ya. Iya, Pak, betul. Apa programnya kalau Duta Baca biasanya ada programnya gitu. Ya, baik. Untuk Duta Baca sendiri dari Mm-mm. Poltekkes Kemenkes Mataram, kebetulan kemarin Dining terus dilibatkan untuk di bagian perpustakaan sih Oke. sebenarnya, untuk yang internal dari Duta Baca itu sendiri. Kemudian yang di eksternal kami bekerja sama juga dengan beberapa ormawa Mm-mm. untuk menyediakan fasilitasi buku nih untuk Oke. teman-teman, dan juga kebetulan di Mm-mm. perpustakaan sendiri itu ada digital Mm. perpustakaan. Nah, itu bisa diakses oleh teman-teman, dan ini adalah suatu rebranding atau sebagai promotor dari Mm-mm. perpustakaan itu sendiri. Dan tidak kalah pentingnya bahwa Oke. Duta Baca Poltekkes Kemenkes Mataram adalah mengikuti berbagai delegasi-delegasi di luar seperti lomba-lomba Oh seperti gitu, itu. jadi nggak hanya lokal, Iya. maksudnya untuk promosi dengan teman-teman biar makin giat ke perpus, tapi juga keluar juga Iya, ada kegiatannya. eksternalnya Oke, seperti itu. keren keren keren. Terus apa lagi nih? Juara satu IPK tertinggi jurusan tahun 2022. Bener ini?
Benar, kan Oke. ya untuk yang IPK tersendiri Pak Mm-mm. karena berhubung di jurusan TLM, Mm-mm. mungkin semuanya ya untuk semua jurusan. Jadi kalau IPK tertinggi pasti Mm-mm. mendapatkan beasiswa. Dinding Oke. berturut-turut di tahun 2022, 2023 itu mendapatkan beasiswa juga dari Poltekkes Kemkes Mataram. Oke, prestasinya oke juga. Terus gimana itu ngatur waktu antara tadi dengan antara akademik dengan non akademiknya itu? Hah? Biar Wah. imbang gitu loh. Maksudnya tadi kan dengan prestasinya ini aja banyak, terus tapi juga tetap IPK-nya tertinggi di jurusan tadi. Baik untuk hal tersebut Mm-mm. tentunya melalui proses yang sangat panjang, Oke. sangat Mungkin bisa panjang. dibagikan ya. Iya, untuk terutama untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya yang masih berkuliah dan Mm-mm. juga mahasiswa baru kali ya Pak ya. Mm-mm. Untuk hal tersebut mungkin itu adalah suatu proses yang Mm-mm. terutama itu adalah sebuah tekad dan perjuangan sebenarnya Pak. Oke. Bagaimana kita prestasi itu penting, Mm. tapi kuliah itu adalah yang paling utama. Mm-mm. Bagaimana cara Dining untuk balance antara prestasi akademik dan juga bisa jalan, kemudian Akademik. organisasi-organisasi lainnya di luar kampus atau di dalam kampus dan juga Mm-mm. aktivis sosial, aksi sosial. Berhubung Dining juga suka yang berhubungan dengan masyarakat, berhubungan Oke. dengan sosial Jadi itu. emang ada ya emang hobi juga ya. Jadi Iya, untuk interaksi dengan masyarakatnya itu ya. Jadi nggak berat gitu ya. benar. Itu butuh tekad dan perjuangan sebenarnya Pak. Dan itu Oke. bagaimana cara kita untuk mengelola time Hmm. management sebenarnya, life work Oke. life balance. Gimana Oke. cara semuanya itu bisa kita capai dan bisa kita lakukan bersamaan. Oke, Balance. oke. Jadi memang tetap harus ngatur ya prioritasnya yang mana gitu ya. Tapi dengan tadi kegiatan akademik non akademiknya juga tetap jalan. Oke, terus dengan prestasi yang non akademik saya bilang ya ini cukup banyak kayak gini. Gimana mengawalinya kayak gini? Maksudnya awalnya apa dulu ini dari sekian banyak ini? Oke. Mana yang paling paling awal tuh yang mana gitu? Pertanyaannya luar biasa sih Pak untuk mengawali hal-hal ini. Iya. Ya, berhubung Dining baru pertama menginjakkan kaki di Poltekkes Hmm. Unggul Mataram, Dining melihat bahwa Dining percaya bahwa tempat Dining yang sekarang, Oke. kampus Poltekkes adalah rumah ilmu pengetahuan dan Hmm. rumah prestasi. Oke. Nah, oleh karena itu dari awal yang memotivasi Dining itu adalah terkait dengan kampus sendiri sih yang memberikan suatu dampak yang besar untuk Dining untuk Oke. bisa berkembang dan juga hal tersebut yang memotivasi Dining untuk terus bekerja keras untuk terus belajar dan Hmm. juga mengeksplor Poltekkes dan membawa Poltekkes di luar itu sih Pak yang buat Dining kayak termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Oke, jadi ada peran kampus juga ya. Kampus. Mungkin dosen ada nggak? Luar biasa juga Dosen, dosen dosen yang tentunya ya. suportif sih Pak, dosen yang Oke. sangat memberikan kami ruang dan wadah ilmu Mm-mm. untuk bisa memberikan dukungan untuk di dalam maupun di luar gitu sih. Oke, oke, luar biasa. Mungkin ada kali sosok yang menginspirasi Dinding ini terkait ya tadi prestasinya gitu. Ada nggak di Poltekkes atau mungkin ya keluarga kah atau mungkin temen gitu? Wah, luar biasa ya Pak, sosok figur atau Mm-mm, role model. figurnya. Heeh. Jadi mungkin itu yang termotivasi untuk sosok figur dan role model adalah suatu hal penting untuk mencapai hal yang bakal kita capai dan termotivasi. Nah, oleh karena itu Dining sepertinya dari public figure sih Pak ya, Oke, lebih boleh, boleh, boleh. dari public figure itu sendiri Dining sangat mengidolakan Maudy Ayunda sih Pak. Oke, Maudy siapa yang nggak Ayunda. tahu gitu Iya, ya siapa yang nggak tahu Mudi. everybody knows kan. Oke, Iya sih Pak, itu Maudy sosoknya yang Ayunda. luar biasa. Iya. Apanya? Mungkin dari kecerdasannya kah atau mungkin sosok pribadinya atau seperti apa kira-kira? Ya, Yang paling di kalau dari Maudy Ayunda sendiri sih Pak, yang bisa Dining petik dari Hmm. Sis Doan, dia Hmm. itu adalah seorang public figure yang dimana cerdas dan tentunya mendapatkan top satu in the Oke. world universitas di dunia. Dan beliau juga di figur sosok public figure Mm-mm. yang tentunya mampu untuk berkomunikator efektif yang Hmm. dimana dia mampu menginspirasi banyak orang melalui media sosial dan juga Maudy Ayunda sudah pernah buat buku nih terkait dengan Hmm. aktivis aksi-aksi sosial dan kebetulan ini juga sudah ada dua buku yang diterbitkan itu Oke, dua berkolaborasi buku dengan juga. BKKBN sendiri dan sebelum Oke, ke luar Duta Gender biasa. juga membawa satu karya Oke. untuk remaja khususnya di Nusa Tenggara Barat sendiri itu sih Pak yang kedisiplinan Maudy Ayunda dan kerja kerasnya itu yang Dining bisa ambil untuk motivasi Dining supaya lebih giat lagi seperti itu. Oke, luar biasa ya. Udah punya dua buku juga gitu ya.
Ini saya aja yang nerbitin 2 buku ini prosesnya panjang gitu ya. Ini udah 2 buku. Tapi kerjasama dengan BKKBN tadi BKKBN. ya, terkait ya lingkupnya BKKBN gitu Iya, ya. betul. Oke, keren. Kayaknya kalau mau di Ayunda emang semua apalagi sosok-sosok muda itu pasti banyak yang menginspirasi ini ya, Maudi gitu ya. Oke, Dining dengan berbagai aktivitasnya tentunya tadi juga baik yang akademik maupun akademik. Nah, ini untuk rutinitasnya kira-kira ada kebiasaan nggak sih mungkin bangunnya jam berapa, terus ngapain tiap hari, maksudnya biar tadi manajemen waktunya itu biar bagus gitu loh. Kan teman-teman juga punya waktu yang sama, tapi kenapa Dining bisa bagi waktu dengan baik dengan tadi akademiknya oke, non akademiknya juga oke. Oke. Bangunnya mungkin ya. Untuk time management dari diri pribadi sih untuk membuat suatu planner sih Pak. Planning dari seminggu sebelum ada agenda nih, misalnya seminggu ke depan. Ini sudah buat nih mau ngapain aja gitu. Hmm, Itu yang pertama. oke. Karena itu adalah dasar untuk kita melakukan aktivitas setiap hari. Seperti datang hari ini sudah Oke. terjadwalkan, seperti itu Pak. Dan untuk kedua Hmm, itu Dining lebih kepada membuat schedule. Habis membuat schedule, Dining biasanya di handphone sih ditetapkan. Misalnya ada hmm, aplikasi planner gitu loh Pak. oke. Nah, untuk sehari-harinya Dining memang seperti biasa ya, karena kita seorang beragama muslim mungkin Hmm, bangunnya jam 5, kemudian oke. itu baca buku. Kebetulan Dining Oke, agak nggak suka, scroll-scroll iya, medsos suka gitu baca ya. buku dikit, Oh, agak tapi suka baca medsosnya buku. ya juga nggak scroll gitu sampai berapa lama? Ada Nggak ya? Pak, ada Oh ada. waktunya. Suka baca buku juga. Oke, Jadi baca buku. setelah itu dibaca buku, kemudian habis itu baru kayak ada hobi, mungkin Dining suka speaking, Oke, jadi baca-baca yang atau nonton suatu podcast atau oke, presenter. Dining sangat seru menggemari seru hal-hal yang seru. berhubung dengan public speaker. Nah, oleh karena itu paginya mungkin ke kampus seperti biasa, Oke, kemudian istirahat, terus malamnya juga melakukan aktivitas merebranding atau evaluasi. Hari ini udah ngapain ngelakuin aja apa aja gitu ya? nih gitu. Kelebihan dan kekurangan hari ini bisa dievaluasi di malam hari sih Pak. Dan untuk organisasi di luar kampus itu mungkin diterapkan di hari Sabtu dan hari Minggu itu sih Oke, Pak. jadi tetap jalan ya. Maksudnya Sabtu Minggunya baru fokus untuk yang non akademik atau yang Betul. tadi ya di luar kampus ya. Oke, jadi ya tadi ya sebenarnya sama ya, bangunnya pagi terus ya kalau yang lain mungkin teman-teman yang lain tuh banyak atau menghabiskan waktu scroll medsos dan sebagainya ya, kalau Dining ini lebih ke baca buku tadi Bu. Kemudian mengatur waktunya ya dengerin podcast. Jadi mungkin sambil ngelakuin apa kayak nyetrika atau apa sambil tetap informasi ilmunya itu masuk gitu ya. Oke, terus dengan aktivitas seperti itu tiap hari, kemudian tadi Sabtu Minggu juga diisi dengan kegiatan. Pernah ngerasa jenuh nggak sih dengan kegiatan seperti itu? Sepertinya pernah ya Pak ya, karena Pernah kita jenuh. juga sebagai manusia kan, Oke, pasti ada rasa seperti kayak scroll dulu deh TikTok oke, atau sosial media lainnya oke, gitu, pasti hiburannya itu ya. hiburan. Oke. Tapi Dining mengingat bahwa kalau semisalnya nggak apa-apa, I will take rest misalnya 15 Hmm, menit atau perlu untuk istirahat, tubuh juga oke. perlu untuk merefleksi diri, seperti itu sih Pak. Mungkin Dining udah pernah melewati hal tersebut, tapi balik lagi ke tujuan awal. Kalau misalnya itu secara berlebihan, mungkin tidak disarankan untuk diri pribadi. Jadi langsung aja memulai hal-hal yang bikin pemicu semangat lagi itu sih Pak, mendorong lagi untuk semangat mengerjakan tugas misalnya, atau praktikum, tugas Oke, ya laporan itu kan seperti praktikum itu. kan pasti TLM kan banyak Iya, banyak praktikumnya sekali. juga ya. Banyak prakteknya juga di luar kampus ya seperti itu. Oke, jadi pernah ngerasain jenuh juga ya seperti sebagaimana wajarnya manusia gitu ya, mahasiswa gitu ya. Dengan banyaknya laporan, tugas, kemudian praktek seperti itu. Oke, nah tadi bicara di awal tadi bahas soal wisuda. Nah, tahun ini kan insya Allah wisuda. Nah, terus planningnya nih setelah selesai wisuda, lulus mau ngapain gitu ya. Wah, itu adalah pertanyaan yang menarik ya Pak. Iya. Setelah wisuda nih mau ngapain nih? Iya, kan itu ya. Iya, Goalnya berhubung, apa ini? iya, apalagi kan di kuliah pasti banyak sekali kesibukan, Hmm, mengikuti kesibukan. Nah, setelah wisuda nih pasti orang bertanya-tanya nih, ngapain nih setelah iya. wisuda gitu kan Pak ya. Kalau dari dinding pribadi sih masih membangun rencana untuk lanjut sih Pak, untuk lanjut Oke. ke jenjang Oh, berikutnya, kuliah lagi gitu ya. perkuliahan, Oke. transisi yang lebih lanjut. Jadi oleh karena itu Dini sudah persiapkan sih Pak beberapa eh,
hal-hal atau observasi universitas yang bakal Dining tempuh seperti itu sih Pak. Dan kebetulan oleh karena itu dari awal masuk kuliah Dining sudah memplanning atau merencanakan untuk membentuk suatu NGO atau misalnya dari daerah kan itu memicu untuk membuka jalan untuk LPDP ya Pak ya kalau nggak Oke. salah. Itu adalah aksi sosial atau kontribusi apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang Ya. apa yang akan dilakukan. Itu sih Pak. Dining bergerak di bidang sosial yang berhubungan juga dengan kesehatan. Seperti itu sih Pak. Ingin lanjut ke selanjutnya. Jadi tetap connect ya, Iya, artinya bahwa kegiatan yang non akademiknya itu ya nanti bisa mendukung proses tadi untuk kuliah lagi seperti itu ya untuk iya Pak. LPDP. Ya memang LPDP salah satunya kan dari ya aktivitas dan sebagainya yang sudah dilakukan khususnya pada saat kuliah itu sangat berefek nanti di proses wawancara seperti Didoakan itu ya ya. Pak, semoga Pastilah kedepannya. didoakan ya mahasiswa kalau yang udah hebat-hebat kayak gini pasti didoakan karena intinya dosen itu juga pasti akan seneng ya ketika melihat mahasiswanya pada berhasil kemudian mungkin kuliah lagi apalagi dengan prestasinya tadi aja yang banyak itu udah kebanggaan ya nggak cuma dosennya ya tapi tentu lingkup kampus juga bangga ya karena sudah mewakili kampus ke kancah ya di luar ya nasional bahkan seperti itu. Oke, luar biasa ya pembicaraan kita dengan Dining ya, dengan berbagai tadi informasinya tentunya yang cukup seru ya untuk kita dengarkan dan juga tentu dapat banyak ya inspirasi yang mungkin bisa dilakuin nanti oleh para pendengar podcast ini seperti itu. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Nah, ini sesi yang nggak ada pembicaraan ya. Oke, sesi berikutnya kita game ya. Ada game yang namanya jawabannya pernah tidak, tapi mungkin bisa dijelaskan nanti alasannya gitu ya kalau ada beberapa topik gitu ya. Jadi ini nanti saya akan sebutkan satu pernyataan, nanti Dining tinggal jawab pernah atau tidak gitu aja. Ya, di Wow. antara itu kemudian nanti mungkin beberapa akan saya tanya alasannya apa gitu ya. Oke ya. Oke, oke. Siap ya, kita masuk ke Siap. sesi game. Oke, yang pertama, bolos kuliah. Oke. Jawabannya pernah atau tidak pernah ya? Jawabannya. Jawabannya tidak pernah. Oh tidak pernah, luar biasa. Tidak pernah Bolos bolos kuliah kuliah. tidak pernah, tapi ada izin kuliahnya. Oh ada izin kuliah. Izin kuliahnya kenapa? Jangan-jangan urusan keluarga. Kemudian mahasiswa kayak gitu, padahal nggak jelas gitu ya. Enggak, kalau Dining pribadi sih urusannya terkait dengan perlombaan sih Pak, Oke, sering jadi keluar emang daerah. dispensasi kali. Dispensasi, Oh izin dispensasi. dispensasi. Lebih Oke. tepatnya ke situ sih Pak, bukan bolos kuliah ya. Nah, berarti nggak bolos, nggak pernah bolos, luar biasa. Oke, yang kedua, titip absen. Titip Iya, absen sepertinya tidak pernah coba karena diinget-inget di lagi gitu ya. jurusan TLM Hmm. agak ketat ya, maksudnya Oke. lebih di absen satu persatu mahasiswanya, jadi tidak pernah untuk titip absen. Gak pernah titip absen. Oke, lolos ya. Yang berikutnya, galau tentang IPK gitu ya. Kayaknya enggak ya, ini tadi IPK-nya aja udah juara dia. Aman ya berarti ya. Kalau IPK sih eh, Pernah? aman sih Pak, Aman ya. aman, tapi mungkin awal-awal lebih pernah 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 untuk merasakan hal itu mungkin waktu maba gitu. Oke, maaf ya. Jadi mungkin manajemen waktunya masih masih proses gitu ya. Jadi galau juga. Oke, berikutnya copy paste tugas teman gitu ya. Jadi yang penting cepat selesai gitu. Kalau copy paste tugas teman itu Dini ngerasa karena Dini orangnya agak tipikal yang memikirkan hal-hal yang kecil, yang agak sedikit perfeksionis. Jadi Oke. Dini lebih baik untuk uh, diskusi kelompok sih Pak sebenarnya, untuk diskusi kelompok daripada untuk uh, langsung jiplak Hmm. ya tugas-tugas teman itu Dini agak kurang Iya. suka sih Pak untuk menjiplak langsung. Risiko juga ya Iya, tentunya ya. resiko juga, iya. Nanti kalau ketahuan dosennya di nilainya nol semua. Benar, betul. Oke, selanjutnya nyontek saat ujian. Wow, kalau nyontek soal ujian tentunya tidak pernah ya Wah, Pak. saya kira mau jawab pernah gitu. Nggak pernah. Tidak pernah. Kalau nyontek ujian mungkin itu adalah suatu hal kesalahan yang besar ya Pak ya. Apalagi di Oke. Poltekkes yang merupakan mahasiswa yang keren-keren banget. Dan itu adalah hasil usaha tersendiri sih Pak. Maksudnya dalam ujian kita harus sesuai dengan nilai murni dan juga sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas diri kita sendiri. Oke, karena memang fungsinya dari ketika ujian UTS UAS pun itu kan untuk mengukur kemampuan mahasiswa ya. Gimana dosen bisa tahu ya kemampuannya seperti apa kalau tadi hasil nyontek. Tapi saya jadi malu ya, dulu pernah saya soalnya.
Tapi dulu ya, jangan dituduh, sekarang udah enggak lagi. Oke, berikutnya. Sekarang kan zaman Zoom. Nah, ikut Zoom tapi tidur gitu. Pernah nggak? Ikut Zoom tapi tidur nih Iya, tidur pertanyaannya. gitu. Oke. Dimatiin gitu videonya gitu. Oke. Kalau hal-hal tersebut mungkin nggak pernah juga ya Pak ya. Karena Dini agak sedikit suka nih misalnya apalagi di Zoom itu kan banyak sekali ruang diskusi nih untuk Ah, kita apalagi awal-awal COVID-19 hmm, itu kan banyak diskusi, presentasi malah itu yang menjadi kekuatan besar Dinding selama perkuliahan karena Dinding suka presentasi yang berhubungan dengan oke. speaking karena kalau di Zoom lebih mengutamakan ini nggak Pak diskusi gitu nggak sih Kak Komunikasinya. komunikasinya jadi Dinding sangat challenging dan tertantang untuk melakukan hal itu jadi kalau Zoom itu malah Dinding lebih suka apalagi berbicara terkait dengan presentasi di Hmm. Zoom itu lebih suka banget. Oke, karena memang Zoom ya memang ada dua tipikal mahasiswa ya ketika Zoom itu. Satu tipikal yang memang fokus untuk dengerin kemudian ya mengikuti prosesnya. Yang satunya ya mungkin tadi ya ada beberapa yang mungkin tidur dan sebagainya. Tapi beberapa aja. Nggak ada di sini ya di Poltekkes Mataram nggak ada. Oke, selanjutnya jenuh dengan kuliah. Untuk jenuh dengan kuliah, jadi Dining dari awal masa perkuliahan Pak tidak Hmm, pernah untuk mengalami jenuh perkuliahan karena semisal Dining sibuk dengan misalnya ada kegiatan hmm, ataupun ada kesibukan lainnya, Dining membuat cara Dining sendiri untuk oke. bagaimana untuk mencintai dan bisa lebih terang sih Pak untuk perkuliahan tersebut. Misalnya ada perkuliahan yang susah Hmm, supaya tidak jenuh, maka Dining buat misalnya sebuah media pembelajaran Dining oke. pribadi, misalnya dengan cara menonton atau Oke. selesai dari perkuliahan Dining cari Resume tahu, gitu kali ya ya. cari tahu atau baca jurnal-jurnal yang Yang berkaitan, yang terkaitan. terkaitan. Oke. Jadi itu yang lebih kayak lebih rasa keinginan tahuan diri diri Dining itu lebih tinggi jadinya. Jadi hal tersebut yang saya rasa agak tidak pernah melakukan hal itu sih Pak untuk Oke, jadi jenuh. nggak hanya berfokus pada satu sumber aja ya, Iya jadi betul. tetap mengeksplor tadi mungkin dari nonton YouTube, mungkin dari kemudian artikel dan sebagainya seperti itu. Oke, yang terakhir, cinlok sama teman kuliah, ada nggak? Ada? Tidak ada. Oh, tidak ada, nggak ada ya, udah singkat padat ya. Iya, tidak ada. Oke, kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu closing statement ya. Jadi ini tadi Dining sudah jelasin berbagai prosesnya ya, kemudian ya lika-likunya ya selama proses perkuliahan dan juga tentunya untuk mendapatkan akademiknya oke, non akademiknya juga berprestasi seperti itu ya. Nah, kira-kira pesan Dining kepada teman-teman khususnya pendengar podcast ini, tipsnya seperti apa sih agar bisa memanage waktu dengan baik tadi? Silakan. Baik, sebelumnya halo pendengar podcast hari ini yang luar biasa dari Poltekkes Kemenkes Mataram dan hari ini Dini ingin menitip pesan sebenarnya Hmm, Pak kepada seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram terutama oke. mahasiswa baru life is once bahwa hidup hanya satu kali Hmm, and the future advance what you do today. oke. Jadi masa depan adalah milik mereka yang bersungguh-sungguh hari ini. So jangan untuk teman-teman jangan pernah untuk menyia-nyiakan kesempatan yang ada Mhm. dan juga untuk teman-teman semua teruslah bermimpi, jangan takut untuk bermimpi, berani untuk mengambil resiko karena hidup ada dua pilihan yaitu Hmm, bagaimana kita berani untuk mengambil resiko dan juga yang kedua kita akan kehilangan kesempatan-kesempatan itu. Jadi oke. berani untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk mencoba dan juga karena teman-teman semua banyak sekali peluang dan kesempatan baru di Poltekkes Kemenkes Mataram dan juga untuk teman-teman semua karena kita ketahui bahwa Poltekkes Mataram adalah suatu rumah bagi ilmu pengetahuan dan rumah bagi prestasi. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa harus memberikan yang terbaik dan lakukan yang terbaik untuk Poltekkes Kemenkes Mataram. Oke. Karena prestasi yes, akademis juga oke. Oke, keren ya, luar biasa ya. Jadi kalau saya kutip ya tadi intinya bahwa ketika ada kesempatan ya gaspol gitu ya. Artinya ya jangan sampai disia-siakan apalagi sudah ada dukungan fasilitas, kemudian ya orang-orang di sekitar, sarana prasarana tentunya ya itu harus dimanfaatkan dengan baik. Ya, jadi jangan sampai menyesal seperti itu ya. Jadi prosesnya itu diikutin. Oke,
Mungkin itu ya bincang-bincang kita dengan salah satu tamu hari ini yang tentunya luar biasa ya dengan prestasinya, kemudian sharingnya ya pada kesempatan kali ini. Oke, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya terkait mahasiswa hebat tetap di Poltekkes Mataram. Oke, sampai jumpa.